Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita hidup di tanah Indonesia ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang sia-sia. Namun Allah sudah menggariskan itu sesuai dengan takdirnya. Kita tinggal hidup di tanah kelahiran kita, di bumi Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada tanah air kita ini, sehingga kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, makin kita cinta kepada agama ini, dan kita semakin cinta kepada bangsa Indonesia yang kita cintai. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi Allah sudah menyebutkan makna syu'ub wa qabail dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ini artinya bahwa ihtiram Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah institusi negara itu menjadi sebuah keniscayaan. Tapi tujuannya satu apa? Lita'arufu. Dan puncaknya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang-orang yang paling takwa di antara kita inilah Allah memberikan kedudukan yang paling mulia. Jadi perintah Allah untuk saling mengenal ini menjadikan kita semakin rindu, semakin cinta kepada bangsa dan negara ini, sehingga menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada keamanan, ada ketenangan dalam sebuah negara, maka kita bisa mencari nafkah dengan baik. Kita bisa beribadah dengan baik. Tapi kalau dalam keadaan perang, negara ini naudzubillah seperti negara-negara lain, maka kita tidak akan bisa tenang dalam beribadah. Kita tidak bisa maksimal seperti sekarang ini dalam menjalankan Ramadan. Sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang merugi kalau kita saling mencaci dan saling fitnah di antara kita. Maka perintah Allah untuk bisa saling bersahabat, bisa saling bertaakhi, dan kita wajib juga bersahabat dengan non-muslim. Di surat ke-58 ayat 11 dan di surat ke-49 ayat 13 tadi kita diberitakan Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersahabat dan saling menjaga, bahkan kepada non-muslim. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu pun cinta kepada tanah airnya. Kalaulah saya tidak diusir dari Mekah ini, maka aku lebih cinta tinggal di Mekah, kata Rasulullah SAW. Kalau aku bukan karena diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, diusir ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka Rasulullah lebih cinta tinggal di Mekah. Maka kecintaan beliau kepada tanah airnya, maka Al-Mukarramah, pada tanah kelahirannya itu juga disunahkan. Apalagi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cinta pada tanah airnya. Rabbi ja'alni hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, di surat Al-Baqarah ayat 126. Jadi Nabi Ibrahim sendiri itu pun berdoa untuk tanah airnya, negeri yang damai, aman, sentosa, penduduknya dilimpahkan rezeki yang berlimpah, penduduknya iman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang begitu mendalam cintanya akan tanah airnya. Dan ini tidak bisa dibuktikan tanpa rasa patriotisme, cinta tanah air. Bahkan
Ada sebuah makalah yang mengatakan hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Juz'un minal iman. Dari sahabat Rabi'ah dalam kitab Jami' Shaghir dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah jaga dirimu dari bumi, maka sesungguhnya bumi itu ibumu, dan sesungguhnya tidaklah seorang yang berbuat di atasnya baik atau buruk melainkan ia atau ibu bumi itu menceritakan perbuatan orang lain. Maka bumi tanah air ini aja, ini adalah orang tua kita. Maka jika dikatakan berbuat baik pada orang tua adalah bagian dari iman, maka berbuat baik kepada tanah air ini adalah bagian dari iman. Maka sebuah keniscayaan bahwa kita cinta kepada Indonesia ini, kita cinta kepada bumi Allah ini, Allah hamparkan rezekinya di Indonesia ini, Allah berikan kesempatan kita untuk mencari rezeki nafkah, maka salah satu bentuk bersyukur kita adalah dengan menjaga bumi Allah. Mudah-mudahan kita yang diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kemudahan untuk bisa beribadah di Indonesia ini, maka kita saling menjaga, saling menghormati, sehingga prinsip-prinsip dalam nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila itulah yang akan kita terus pertahankan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa menciptakan suasana keharmonisan antar sesama manusia, antar tetangga, sehingga Allah tumbuhkan keimanan dalam diri kita, sehingga ketika negara itu beriman, maka Allah akan limpahkan rezeki dari atas langit dan dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.